Yantinya udah masuk. Ada Ibu. Selamat sore Mbak Yanti, selamat bergabung. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Dian. Alhamdulillah sudah bergabung Mbak Yanti, Iya, sibuk ini terus ya. Iya ini belum pasang video dulu ya, nanti ya share. Ini masih ada yang harus diurusin dulu, ada urusan-urusan dulu nih. Di sini Oh, ada oke. ada Mbak Heni ya, Mbak Heni yang dari Indonesia Sadar Prokes ya. Ada. Ah ya, salam kenal, kita udah WhatsAppan belum pernah jumpa. Mas Triannya lagi ngapain Mbak? Ini masih lagi ada urusan naik turun. Jadi sebentar lagi, jam berapa dia harus standby ini? Udah. Ya, ini kita udah sambil mau mulai Mbak, karena kita udah open gate, jadi kita sambil mulai. Nanti sih sebelum jam 4 lah ya Mbak. Baik, nanti disampaikan ya. Saya ya. Ini kita sambil mau setel video-video, termasuk ada video senam yang dari perusahaan itu. Oke, baik. Ya. Iya, saya mute dulu ya. Ya, kita sambil jalan ya Mbak. Oke, silakan Heni. Selamat bergabung para sahabat yang sudah hadir. Ada siapa saja nih? Salma, ada Andrea. Sore Salma, Andrea. Mbak Dewi ini. Mbak Dewi. Pak Trian udah masuk. Oh, alhamdulillah. Selamat sore Pak Trian yang sudah bergabung juga. Selamat sore Mbak Dian, sebentar lagi mau ngeset ini nih gambar. Boleh. Silakan Mas. Silakan. Oh, suaranya oke ya? Suaranya oke. Oke. Ya. Nanti tinggal penampakannya. Ya, sebentar. Karena katanya Yanti mesti pakai ini nih, background-an nih. Karena kita komputer ganti-ganti ownership-nya nih. Sebentar ya, kali kalau nggak ini soalnya. Pokoknya centil pakai background ya. Iya nih, jadi kita bingung sendiri nih. Sebentar lagi, apa? I think I got it. Mas Triannya sibuk terus, Masya Allah. Ya, mencari sesuap nasi, Mbak Dian. Dan segenggam intan ya. Amin. Coba dilihat apa sudah masuk belum ya? Gimana, Lila? Alhamdulillah sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Udah, background-nya sudah oke? Ya. Background-nya juga sudah kelihatan. Alhamdulillah. Itu suara Mas Eko apa? Bukan, ini Bukan Mas Pak Heri. Trian, saya Heri Pak. Oke. How are you? Udah oke ya? Oke, agak eho sedikit ya suaranya Mas Trian ya? Kenapa? Agak eho. Eko. Oke, sekarang masih Eko nggak? Udah, oke. Oke ya? Cukup ya? Ya. Oke. Oke, Eko kan ada itu ya. Mas Trian? Yes. Hari ini pas ulang tahunnya Mas Eko nih. Oh, apa kabar? Mas Eko, selamat ulang tahun. Lagi teler. Mas Ekonya lagi teler, lagi tidur. Wah. Habis pesta kali ya? Enggak, bukan. Habis diinsisi sama dokter mata tadi. Oke, kenapa? Kataraks. Ada hordeolum bengkak, jadi tadi dia harus ke dokter mata, harus ada tindakan, jadi sekarang tidur nih. Oh, mungkin tindakan yang paling bagus mesti main golf kali sama saya. Langsung sehat. Siapa takut, ayo. Tapi nggak berani kita keluar rumah, Mbak Dian. Benar-benar prokes kita benar-benar ketat. Ya, tapi sehat semua ya. Lapangan golf ditutup. Iya, janganlah. Tapi Mbak Dian sehat semuanya, Mas Eko? Alhamdulillah, Mas Trian. Alhamdulillah. Jadi Leo ya sama Yanti ya? Iya. Mbak Yanti tanggal berapa ulang tahunnya? Pas waktu merayakan 270 juta rakyat Indonesia merayakan ulang tahun sama-sama sama Yanti. 17 Agustus. 17 Agustus? Masya Allah. Jadi dirayakan 270 juta rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi nggak usah susah-susah bikin pesta ya. Iya, jadi saya nggak perlu bikin pesta. Udah meriah sendiri ya. Sudah dipestakan lah, insya Allah. Oke Mas, kita sambil putar video ya. Oke, saya ini ya, saya mute ya. Oke, silakan. Silakan Heni, kita mulai sambil putar tayangan-tayangannya ya. Selamat sore untuk para sahabat yang sudah bergabung bersama INSAT, Indonesia Sadar Prokes.
Ya, kita saksikan senam insaf yang dibawakan oleh mahasiswa di Berkeley. Ya, tulipannya kan tulisan. Boleh tolong di-mute? Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, karena kita peduli sesama. Negeri sehat, bangsa kuat, sukacita dalam karya, kembali kita maju bersama. Mari sadari prokes 5M agar kita sehat dan selamat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk keamanan semua. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, karena kita peduli sesama. Negeri sehat, bangsa kuat, sukacita dalam cinta, kita akan bahagia bersama. Supaya imun kita terjaga. Oke, berikutnya. Tuh kan dikumpulin kan, jadi itu orang Boleh tolong di-mute? Hasratku aku limpahkan, memuja keagunganmu, demi bahagia di masa depan. Untukmu Indonesiaku, jiwaku aku teguhkan, menjaga kebesaranmu, demi rakyatku dan kemanusiaan. Ini adiknya dokter sahabat ya. Dokter. Tepuk 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selain 3M, hindari kerumunan. Yes. Batasi mobilitas. Yes. Indonesia sadar prokes. Yes. Kamu indah bagai pelangi, jika sadar prokes karena kamu sayang dirimu dan orang lain. Semangat pagi, karyawan dan karyawati Komatsu Indonesia yang berbahagia. Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan akan terus berada di sekeliling kita. Mari terapkan prokes 5M+ dalam usaha mengubah perilaku kita agar tetap sehat, hidup berdampingan dengan COVID-19.
Mari sadari prokes 5M agar kita sehat dan selamat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk keamanan semua. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas karena kita peduli sesama. Negeri sehat, bangsa kuat, sukacita dalam karya, kembali kita maju bersama. Mari sadari prokes 5M agar kita sehat dan selamat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk keamanan semua. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas karena kita peduli sesama. Negeri sehat, bangsa kuat, sukacita dalam cinta, kita akan bahagia bersama. Supaya imun kita terjaga. Ini. Happiness is to spend the time away together with you, dear best friends who are always there to share things with me. Be sure to reach what the future will hold. These challenges won't be standing in our way. Will not hinder us. My dear best friends, together we would share stories, discover reasons, express our grace. We extend our hopes, also reach our dreams. Always keep our courage and never drift away. Let's keep the faith, sure we can do. Together we can face this trial God sent us. Whoa, whoa. Be sure to reach what the future will hold. These challenges won't be standing in our way. Will not hinder us. My dear best friends, together we would share stories, discover reasons, express our grace. We extend our hopes, also reach our dreams. Courage and never drift away. Let's keep the faith, sure we can do. Together we can face this trial God sent us. Whoa. Let's embrace
millions of people around the world who have lost their bright health and eyesight have taught us amazing life lessons. Indeed, having good health and being able to see are the indispensable, invaluable aspect of life. It cannot be substituted with anything else. We didn't realize this truth, but we still have them and took them for granted. Limitations are part of life. They exist in every country in the world. What we can do is, we keep burning our zeal to survive and to thrive, and our effort to reach the goals. Even if we have to lose to a disease, we shall concede defeat with honor, because we will have done our best with all of our strength. As Hillary Clinton said once, I cannot accept losing. I can accept losing, but I cannot accept quitting. Every gesture, every action of care, from one person to another, will be a source of encouragement and power to strive together in doing our best. Never give up. Discover reasons, express our pain, extend our hopes, also reach our dream. Oh, oh, oh. Dreams away. Let's keep the faith. Sure we can do. Together we can face this trial God sent us. Whoa. Let's embrace the world together. Our future so bright and wonderful. Let's hold hands and reach together. Okay, so it has been a great pleasure to meet Echo and Diane, to know the work, the very inspirational work on lupus that they are doing in Indonesia. And on behalf of WHO, I would like to wish them the very best and also great progress in the work that they are doing for the people in Indonesia. And we hope that many other groups, even around the world, would follow this example of helping others with conditions like lupus and even other chronic diseases. It's a very good initiative that is maintained by a group of lay people, and it's supportive to people with this condition, which can be a condition which has a great damaging effect on the lives of people and families. Thank you for the opportunity to meet you. Okay, thank you, Dr. Santi. Let's keep the faith. Sure we can do. Together we can face this trial God sent us. Oke, selamat sore sahabat Indonesia dimanapun berada. Selamat bergabung dalam gerakan Insaf Indonesia Sadar Prokes. Dan saat ini kita akan segera masuk pada acara inti kita, yaitu Inspirational Talk seri ketiga untuk 7 Agustus 2021 yang kali ini akan menghadirkan seorang tamu istimewa
yang tak kalah inspiratifnya dari tamu-tamu sebelumnya, salah satu putra terbaik Indonesia dalam bidang internasional, khususnya dalam bidang diplomatik. Untuk itu, segera kita undang dan akan perkenalkan tamu kita kali ini, yaitu Bapak Triansyah Jani. Lengkapnya Dian Triansyah Jani. Mas Trian, sudah hadirkah? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk hadir sebagai tamu Insap kali ini. Gimana kabarnya Mas? Masih sibuk dengan G20-nya? Masih Mbak, masih sibuk sekali, nggak pernah berhenti, diplomasi jalan terus. Tapi Masya tapi Allah. sebelumnya just to say hello first untuk Mbak Dian dan Mas Eko, dan selamat ulang tahun Mas Eko. Saya juga ingin say hello juga ke teman-teman Samsi Duha dan Ganesha 83. Saya juga lihat ada Dr. Nurwansyah dan keluarga besar Sidi Marsudin, just want to say hello. Wah. Sebenarnya salah ini Mbak Dian, harusnya saya menginterview Mbak Dian, karena yang lebih inspiratif memberi inspirasi Mbak Dian, bukan saya justru. Loh. I think we have it wrong. Suka gitu deh Mas Trian. Baik, ada lagi yang mau disapa dulu, saya hello dulu selain tadi Dr. Nurwansyah. Sebenarnya banyak yang mau di say hello, makanya I feel a bit awkward sekarang di sini karena banyak yang lebih pantas untuk berbicara di sini, yang mengerti lebih Dari banyak dulu tuh Mas mengenai Trian selalu kesehatan. humble, nggak pernah berubah, humble banget. Baik, sahabat Indonesia, sahabat Insap, saya manggilnya Mas Trian ya. Ini memang seorang diplomat senior di Kementerian Luar Negeri RI yang memang sudah malang melintang dalam urusan diplomatik dan memang sudah membangun karirnya sejak beliau lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan rasanya hari ini juga sudah hadir ya pendamping beliau, belahan jiwa beliau, yaitu Mbak Yanti Jani. Ada ya Mbak Yantinya? Mbak Yanti ini sudah terlebih dahulu menjadi relawan atau volunteer di Insap dan sudah menjadi duta Insap, sudah mengajak kita semua menari dan nanti akan bikin kehebohan tanggal 14 Agustus ya menjelang HUT RI. Jadi ternyata menjelang ulang tahunnya Mbak Yanti nih kita akan menari bersama kembali. Nah, sahabat sekalian, Mas Trian ini dalam karir diplomatiknya sudah melanglang buana ke berbagai negara dan salah satu atau salah dua pos terpentingnya adalah beliau pernah menjabat sebagai duta besar PT RI di Jeneva dan juga sebagai dubes PT RI di New York. Jadi yang satu masalah kesehatan, yang satu masalah Dewan Keamanan PBB ya Mas Trian ya. Antara lain. Antara lain ya. Dan banyak hal-hal serius lainnya yang harus dibicarakan dan juga dipecahkan bersama. Itu kalau lihat tayangan-tayangan fotonya, itu waktu di Afrika tuh lagi ngapain tuh Mas Trian? Lagi ke Kenya dalam rangka ada sidang mengenai environment, terus ya biasa ke suku Masai, masak bersama. Dan ya banyak yang kita, tadi sedikit koreksi mungkin pas waktu di Jenewa ya Mbak Dian, bukan hanya duta besar untuk WHO, tapi 40 organisasi internasional dan around 200 NGO. Mulai dari WTO, ada WHO tentunya, UNCTAD, ITU, Human Rights, macam-macam. Jadi lebih banyak ke organisasi internasional yang ada di Jenewa dibandingkan di New York atau di tempat-tempat lain di dunia. Jadi udah nggak tahu nanganin apa ini terus. Jadi masalahnya macam-macam, nggak cuma kesehatan ya, Mas? Enggak, masalah perdagangan, masalah senjata nuklir, masalah satelit, masalah hak asasi manusia, mulai dari isu keagamaan sampai NGO Amnesty International sampai environment. Kebetulan pas jadi waktu di Jenewa. Jadi itu wawasannya harus luas banget ya, Mas? Iya, makanya title-nya Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya. Karena kalau disebut satu-satu kepanjangan title-nya. Iya. Itu gimana caranya nge-handle segala macam isu seperti itu, Mas? Kuncinya cuma satu ya, kita punya diplomat-diplomat yang profesional dan canggih ya, teman-teman saya di Jenewa, dan semuanya tentunya sudah terbiasa dengan isunya, dan tentunya kita juga koordinasi erat
dengan pemangku kepentingan, baik itu NGO maupun pemerintah, maupun instansi teknis. Jadi ya kita di WHO contohnya kita bekerja sama dengan dokter-dokter, dengan tenaga nakes, dengan ilmuwan, researcher, dan semacamnya. Jadi it's a matter of managing ya, koordinasi. Dan buntut-buntutnya yang penting kepentingan 270 juta rakyat Indonesia tertangani. Target kita itu. Oh. Itu kuncinya ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah sih. Dan kebetulan kita dari negara yang, ini satu hal yang saya ingin sampaikan juga ya Mbak Dian, bahwa kita perlu bangga ya menjadi orang Indonesia ya. Kadang-kadang saya suka sedih kalau melihat teman-teman malah mengkritik Indonesia ya. Kita negara yang sangat besar, negara yang dari ujung, kalau ditaruh Indonesia itu, kalau saya ngajar di berbagai universitas di luar negeri, taruh Indonesia itu mulai dari Portland sampai Florida, jadi satu benua Amerika. Jadi kalau ditaruh di Eropa, peta Indonesia itu mulai dari Scotland sampai di bawah Turki. Ada 40-an lebih negara Eropa yang tercakup di satu wilayah Indonesia. Dan we have to be proud of ourselves ya. Dan ini kelebihan kita mungkin yang perlu. Dan untuk jadi duta besar di Jenewa, untungnya ya kita punya kredibilitas ya. Jadi kerjaan saya lebih gampang dibandingkan teman-teman dari negara lain ya. Kita nggak pernah masalah, kita punya banyak teman. Poin itu yang paling penting mungkin ya. Oke. Jadi kuncinya memang Mas Trian harus punya tim yang expert ya untuk tiap bidang ya, untuk menangani berbagai isu. Insya Allah, dan tentunya doa yang banyak. Karena isu itu muncul. Saya ambil contoh yang sangat sederhana mungkin ya, pas waktu di Jenewa, pada waktu itu ada isu H5N1, jadi yang namanya flu burung. Jadi Indonesia itu yang pertama kena flu burung itu, dan kita memberikan sampel-sampelnya ke WHO, tapi kita tidak mendapatkan manfaatnya, yaitu vaksin yang dibuat dan semacamnya itu tidak kembali ke Indonesia. Terus kita perjuangkan. Jadi kita berhasil merubah yang disebut pandemic influenza framework-nya. Setelah 60 tahun tidak berubah, kita merubah itu menjadi suatu keputusan yang menguntungkan Indonesia. Alhamdulillah cukup berhasil pas waktu flu burung, dan pada saat itu kita tidak menyangka framework itu juga yang menjadi cikal bakal untuk pandemi COVID yang sekarang ini juga. Jadi ini suatu hal yang alhamdulillah kita follow through ya. Jadi sebagai duta besar di organisasi internasional kita nggak pernah bisa menebak ya apa yang akan terjadi. Dan pada saat itu dunia pun juga nggak siap dengan H5N1. Dan turunannya sudah menjadi H9N29, jadi mutasi terus ini. Virus is still virus ya. Jadi dan di Jenewa juga kebetulan pada saat itu baru minggu pertama saya mendarat di Jenewa dengan istri, sudah didaulat menjadi wakil Asia untuk Human Rights Council. Dan kita juga pertama kali jadi presiden ANTED, yaitu lembaga perdagangan. Juga menjadi chairman Basel Convention mengenai hazardous waste atau limbah berbahaya, dan alhamdulillah juga kita dipercaya untuk landmines, Mbak Dian. Landmines itu kita negara yang tidak pernah menggunakan ranjau darat. Jadi kembali lagi kredibilitas Indonesia ini sangat dipercaya untuk mengetuahi badan-badan yang sangat influential ya, mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak di dunia ini. Ya. Waduh, ceritanya udah langsung mengalir nih ya kalau udah bicara tentang urusan internasional ya, Mas Trian ya. Dan tadi yang Mas Trian mau saya garis bawahi bahwa kita sebagai bangsa Indonesia nggak perlu minder ya, justru harus proud karena justru kita dari segi. Tapi apanya yang membuat Mas Trian bangga nih kalau di samping bahwa negara kita tuh negara yang luas? Yang banyak lah, satu kita negara yang demokratis, satu kita negara yang toleransinya sangat tinggi ya. Saya seringkali pas waktu jadi wakil ketua di Dewan HAM, saya memberi ceramah pada negara-negara maju. Look, kita negara yang ada semua agama, semua ethnic group, semua ada, dan kita hidup berdampingan secara damai. Banyak negara yang terlibat konflik, Mbak Dian. Dan saya juga bangga dalam berbagai kesempatan banyak anak muda Indonesia, termasuk Mbak Dian sendiri, yang menerima Sasakawa Award. Saya terus terang, teman-teman, pertama kali ketemu dengan Mbak Dian itu di Jenewa. Dengan bangganya saya menghadiri penganugerahan Sasakawa Award. Ini award yang sangat prestigious di bidang kesehatan, dan pada saat tahun 2012 ya kalau nggak salah Mbak Dian ya, kita satu-satunya penerima, yaitu Mbak Dian karena inovatif dalam lupus dan
dan low vision. So it's something that we have to be proud. And sebenarnya banyak ya pahlawan-pahlawan kita, selain kemarin kita kan bangga dengan pasangan putri kita di badminton ya. Kadang-kadang kita hanya teringat pada pertandingan internasional kalau kita memenangkan Olimpik ya. Tapi pahlawan itu banyak. Sebagai contoh, pas saya jadi duta besar di New York, saya bangga ada seorang pemudi kita asal Sulawesi Selatan itu memenangkan award di seluruh dunia untuk komik yang mengenai terkait dengan bullying, yaitu UNICEF Award. Ini anak SMP, namanya Risma. So she was one of those. Ada lagi seorang pemudi kita asal Sumba memenangkan award juga yang youth itu untuk kaitan dengan inovasinya dia untuk mengakte kelahiran, membuat akte kelahiran untuk penduduk di Sumba. Dan ini anak SMP loh. So dari berapa miliar penduduk dunia ya dia memenangkan award ini. Saya bisa kasih contoh lagi ya yang inspiratif ya. Jadi kalau dibilang inspirational talk itu it's not me, actually it's supposed to be teman-teman bangsa Indonesia. Ada lagi 2 orang pemudi Indonesia asal Bali. Dia mempresentasikan mengenai daur ulang plastik. Jadi plastik itu, limbah plastik itu dia bikin jadi handicraft dan dia berdampingan dengan Leonardo DiCaprio pas waktu menyampaikan di seluruh dunia di PBB dalam Ocean Conference. So there are lots of banyak ya keberhasilan anak-anak pemuda-pemudi kita di luar negeri dan ya enaknya jadi diplomat kita bisa menyaksikan ya Mbak Dian keberhasilan. Tapi kadang-kadang kurang tersuarakan ya di dalam negeri ya kebanggaan-kebanggaan. Kecuali diviralkan di sosial media. Kalau nggak diginiin ya nggak ada yang tahu gitu loh. Itu yang sangat sayang. Tapi rest assured teman-teman bahwa kita bangsa yang besar dan kita bangsa yang memiliki anak-anak pemuda-pemudi yang canggih. Itu yang ingin saya sampaikan yang paling utama dari semua ini. Nah, makanya Mas Trian, kenapa sore ini kita hadirkan Mas Trian justru untuk lebih membesarkan hati kita semua di tengah pandemi ya. Karena kalau nggak dengar sesuatu yang positif seperti ini, kok kayaknya kita makin terpuruk ya, makin negatif terus gitu pikirannya. Padahal ini baru aja Mas Trian buka acaranya udah menyampaikan hal-hal positif yang mungkin memang belum kita ketahui atau belum kita sadari. Padahal justru mutiara-mutiara seperti ini yang harus kita gali lebih dalam untuk lebih menyemangati bangsa ini. Mas Trian, jadi tadi secara garis besar udah disampaikan ya tentang beberapa catatan penting ketika Mas Trian menjabat sebagai Dubes PTRI di Jeneva. Mungkin masih ada hal lain yang menyangkut kesehatan dunia, Mas. Tadi selain isu penting waktu menangani virus yang pertama, padahal sekarang kita nggak pernah siap dan tiba-tiba di 2021 ini ada virus yang baru. Banyak sih kalau mau disampaikan ya, terus terang teman-teman dokter kita ada juga di WHO. Kita banyak come up dengan usul-usul dan inisiatif-inisiatif yang sangat maju ya di bidang kesehatan. Dan bukan cuma di WHO aja ya, di tempat-tempat lain juga. Tapi kalau saya sampaikan secara detail, it's going to be akan jadi cukup lama ya. Tapi mungkin satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi ini adalah dalam kaitan dengan diplomasi kesehatan. Ini suatu hal yang kita laksanakan bukan cuma di Jenewa WHO aja. Kita laksanakan di seluruh perwakilan kita. Jadi pas saatnya mulai pandemi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beliau kan sangat aktif, sangat sigap, sudah kasih instruksi. Pertengahan tahun lalu kita sudah dikasih instruksi untuk mencari vaksin. Beliau sendiri kemana-mana mencari vaksin. Padahal saat itu vaksin pun belum ditemukan yang benar-benar efektif, masih dipertanyakan. Dan diplomasi ini sudah jalan dalam kaitan dengan pemikiran yang sangat sederhana. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia, Mbak Dian. Jadi kalau memerlukan kebutuhan vaksin yang sangat besar. Jadi kalau kita nggak bergerak cepat, alhamdulillah kita bergerak cepat dan alhamdulillah sekarang hasilnya nyata bahwa kita mendapatkan vaksin dari seluruh wilayah dunia nih. Terus terang, Bu Retno itu sudah saya mendampingi kemarin ke Roma, terus ke Inggris, sudah mendapatkan vaksin dari Inggris, dapat dari Amerika kemarin juga, kita bicara dengan Jepang, dengan semuanya negara-negara.
Dan yang terlebih terpenting, diplomasi itu bukan cuma bilateral, bukan cuma Menteri Luar Negeri ya, tapi semua kalangan profesi diplomat digerakkan. Sebagai contoh di multilateral, kita memperjuangkan supaya Menteri Luar Negeri itu menjadi ketua COVAX. Jadi ini ada yang namanya COVAX yang saya ingin juga sampaikan di sini, itu suatu kreasi baru untuk kerjasama dalam konteks WHO dengan filantropis, dengan Gavi, dengan badan-badan lainnya untuk menjamin ketersediaan vaksin untuk negara-negara yang sulit mendapatkan vaksin, termasuk juga negara-negara yang besar juga. Nah, kita memperjuangkan, akhirnya Bu Menlu berhasil untuk menjadi salah satu ketua, ada 3 ketuanya. Satunya Menteri Luar Negeri Indonesia, Menteri Luar Negeri Ethiopia, dan Menteri Luar Negeri Kanada. Semuanya wanita. Jadi untuk menjadi ketua itu juga kita mesti bersaing tuh Mbak Dian. Kita lobby-lobby kiri kanan segala. Nah kalau jadi ketua Bu Retno itu bisa mengatur-ngatur juga. Dan alhamdulillah dari COVAX ini kita mendapatkan vaksin juga untuk Indonesia pas waktu semua bersaing untuk mendapatkan vaksin. So kita laksanakan semua upaya. Intinya marching order kita, instruksi kita adalah gerakan semua mesin diplomasi untuk mendapatkan vaksin untuk rakyat Indonesia yang jumlahnya ini nomor 4 di dunia. Jadi it's not easy ya, cuman ini once again ya kita bukan ingin membanggakan ya, tapi kelihatannya kayaknya teman-teman yang sudah divaksin, alhamdulillah kelihatannya kayaknya sederhana vaksin, tapi perjuangan untuk mendapatkan vaksin itu belum lagi kita sudah dijanjikan oleh satu negara, tahu-tahu negara itu terjadi kenaikan lonjakan yang tinggi. Jadi dia nggak bisa produksi vaksinnya, jadi kita mesti cari lagi ke negara lain lagi. Di multilateral, pas kami di New York sebagai duta besar, selama beberapa bulan PBB ditutup, Mbak Dian. Pas PBB ditutup itu, ya kita nggak bisa ke PBB, negosiasi susah, nggak pernah terjadi dalam sejarah PBB ditutup sejak 1945. Tapi tetap aja the show must go on. Dunia tetap bergejolak, terjadi krisis di beberapa negara, terjadi peperangan, konflik, terorisme. Tapi Indonesia yang pertama yang waktu itu kita menggalang ada 5 negara lainnya untuk bekerja sama membuat resolusi PBB pertama pada masa COVID, yaitu mengenai solidaritas semua negara untuk penanganan masalah COVID. Jadi Indonesia bersama Singapura, Liechtenstein, Ghana, Norway, Swiss, kita sama-sama. Itu resolusi yang pertama PBB dalam keadaan dan negosiasi. Bisa bayangin Bu Dian, Mbak Dian kalau kita negosiasi nggak ketemu muka fisikal gitu ya, jadi pakai HP, pakai internet, pakai segala. Tapi it's interesting karena instruksinya ya kita perlu benar-benar mengamankan ya kepentingan rakyat Indonesia yang sekian banyak itu. So kembali lagi bukan maksudnya menggembar-gemborkan ya, tapi diplomasi kita laksanakan di multilateral, di bilateral. Bu Menlu tuh kalau lihat, kalau kita ketemu, saya ketemu hampir tiap hari, udah capek sekali mukanya itu karena ya nggak pernah habis-habisnya beliau untuk memperjuangkan ini. Ya, Mas Trian, selama ini kita juga prihatin ya ngelihat muka yang lelah dari Menteri Kesehatan kita. Ternyata nggak cuma Menkesnya yang lelah ya, Menlunya juga lelah. Nah ini memang ada baiknya Mas Trian sharing seperti ini karena udah perjuangan segitu berat, masih ada yang nggak mau divaksin. Itu memang harus diapain ya Mas ya? Karena ternyata kan perjuangan untuk dapat vaksin tuh hasil dari kerja keras dan itu pun belum memadai sampai 4 tahun ke depan mengingat jumlah rakyat Indonesia yang luar biasa banyaknya 270 juta. Nah ini tapi sejauh ini perkembangannya gimana Mas? Terkait kerjasama untuk vaksin ini? Perkembangannya kembali lagi ya kita yang menggaungkan di mana-mana di berbagai forum bahwasanya look ini masalah bersama ya. No one is safe until everybody is safe. Basically. Jadi nggak ada manusia yang akan selamat kalau semuanya nggak selamat lah terjemahannya. Intinya kalau semuanya nggak divaksin, ya kita semua akan kena juga gitu. Kalau kita nggak sadar prokes, jadi kita sombong, udahlah masa bodoh lah kita jalan keluar segala nggak mempedulikan yang lain, ya akhirnya kena juga. Jadi ini suatu hal yang mesti solidarity, mesti kompak. Makanya resolusi kita itu arahnya bahwa kita mesti kompak bersama, kompak dalam sharing vaksin,
kompak dalam sharing, saling membantu kaitan dengan alat-alat kesehatan, ventilator, dan semacamnya dalam kaitan research. Kita terus memperjuangkan agar kita juga bisa menjadi hub untuk produksi vaksin. Dan ini banyak juga teman-teman yang mungkin nggak tahu ya. Kadang-kadang kita suka mengecilkan kemampuan kita sendiri. Saya ambil contoh yang sederhana. Pas waktu saya duta besar di Jenewa, ada perusahaan farmasi kita yang ingin masuk ke WHO untuk mendapatkan izin untuk menjual vaksin. Wah, perjuangannya itu nggak gampang, 2 tahun saya. Dan akhirnya kita berhasil. Perusahaan itu namanya Bio Farma. Akhirnya Bio Farma itu menjadi pemasok terbesar vaksin polio. Tapi karena pengalaman itu kita sudah kita laksanakan sejak tahun 2010-2012 itu, sekarang Bio Farma sudah siap untuk terjadi pandemi ini. Alhamdulillah, jadi banyak curah yang masuk vaksin diproses lagi sama teman-teman Bio Farma menjadi vaksin. Jadi ini pengalaman internasional ini yang menjadi bekal kita untuk menghadapi pandemik ini. Tapi kembali lagi Mbak Dian, vaksin is only one tools ya. Tapi at the end of the day, mungkin teman-teman dokter-dokter di sini bisa koreksi saya, ya kalau kita nggak menjaga diri kita sendiri, imunitas, kita nggak disiplin. Saya ngalami di New York terus terang pada saat itu, yang paling gawat kasusnya itu di New York, Mbak Dian. Negara yang dimaksudkan sebagai negara maju itu kewalahan. Sampai perlu mengirim kapal khusus untuk jadi rumah sakit ke kota New York. Can you imagine? Karena kehabisan tempat tidur. Pada saat itu benar-benar gawat sampai korbannya cukup banyak di kota New York. This is New York, negara maju. Kota di suatu negara maju yang disebut sebagai the Big Apple ya. Nah, kembali lagi masalahnya masalah disiplin, masalah dibilang nggak boleh keluar masih keluar, yang seperti itulah hal-hal sederhana. Ya, saya bukan seorang ahli kesehatan ya, tapi I think sekarang zamannya sudah banyak ya informasi yang kita bisa lihat, dan sekarang kembali kepada hati nurani kita ya. Kita mau ikut nggak sih nyumbang untuk memperbaiki keadaan ini? Are we going to be part of the solution, or are we going to be part of the problem? Poinnya cuma itu kok, sederhana sekali. Sorry ya, bukan maksudnya menceramain atau apa. Teman-teman di sini mungkin lebih jago dari saya. Justru nyambung banget sama Insaf, Mas. Kita juga bikin gerakan ini, Indonesia Sadar Prokes kan ke situ. Jadi menggaungkan values-nya juga bahwa disiplin itu bukan keharusan, tapi kebutuhan. Karena itu jadi kebutuhan kita semua gitu. Jadi justru sama sekali nggak menggurui, tapi malah justru mengendorse nih, Mas Trian ya, bahwa memang kita perlu melakukan ini untuk kepentingan bersama. Nah itu kembali tadi cerita yang menarik di New York, itu masalahnya juga karena memang meskipun itu negara maju, tapi orangnya nggak mau diatur ya Mas? Pada pertama-tamanya demikian, pas sudah korbannya sudah lumayan banyak, ya akhirnya ya kapok juga ya. At the end of the day ya akhirnya terpaksa untuk melaksanakan vaksinasi. Sekarang alhamdulillah jalan, tapi ada beberapa juga wilayah yang masih juga orang-orangnya kalau bahasa Perancisnya dablek. Ya, dablek apa tambeng ya udah, kalau dablek tambeng ya kembali lagi, this is a case where baru nyako, mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa yang nggak diplomatis ya, kalau baru nyako, kalau keluarga kita atau teman kita yang menjadi korban baru kerasa, oh oke, ini bahaya gitu loh. Dan kembali lagi, saya sangat mengapresiasi ya Samsi Duha dan teman-teman yang dengan gerakan Insaf ini. Dan kadang-kadang kita juga perlu menginsafkan teman-teman di WA Group. Saya terus terang ya at the risk of being dimusuhin ya. Saya mengingatkan teman saya kemarin, kamu jangan goes dong, jangan foto-foto, orang jelas nih PPKM. Lah tapi kan saya sendirian, ya kamu goes sendirian, foto-foto, tapi semua orang lihat, oh oke, dia bisa goes, kita juga ikutan goes dong. Akhirnya jadi multiplier, jadi ikut-ikutan. Ya, saya terus terang pencinta goes loh Mbak Dian, tapi untuk puasa goes kan kita nggak mati kan? Ya. Kalau nggak itu ya. Tapi saya kasih data nih teman-teman sekalian ya, data yang terakhir dari WHO dari beberapa sumber yang saya miliki ya, karena kami juga menangani COVID di dalam Kemlu ya. Sekarang itu ada 200 juta positif COVID. 2.57% ya dari total penduduk dunia.
Dan tercatat kematian sekarang sudah 2,12% dari total kasus dunia. Sedangkan vaksin yang baru ada nih di dunia yang baru disuntik pertama nih, dosis pertama, sekarang kira-kira 29,6% total penduduk dunia. Jadi ya kembali lagi, masih banyak nih kalau kita bicara herd immunity dan segala ya, Anda mau jalan-jalan ya, apalagi mau jalan-jalan ke luar negeri ya, punten kalau boleh ya di rumah saja. Lagunya kan ada tuh di rumah saja. Saya nggak bisa nyanyi soalnya. Iya, tapi iya that Mas. gives you perspektif bahwa it's still far away. Dan mungkin sebagai catatan, saya dengan beberapa teman-teman duta besar yang waktu kita sempat diskusi ya dengan profesor top di Harvard, di Columbia University dan berbagai universitas di Amerika pas waktu pertengahan kira-kira bulan September lah. Tahun lalu pas baru berapa bulan vaksinnya ya. What is their prediction ya? Prediksinya apa sih ke depannya segala? Jawabnya ini suatu kasus yang nggak bisa diprediksi karena datanya belum masuk, datanya nggak pernah lengkap, vaksin juga masih trial and error, efikasi yang ini dan kembali lagi satu hal yang paling penting adalah mungkin pengalaman saya sebagai duta besar di WHO, virus itu selalu mutasi. Dan nyatanya prediksinya profesor-profesor ini terjadi. Sekarang udah ada varian Delta, ada varian-varian baru lagi. Jadi it's something that akan terus, ya we have to live with it ya. Kita perlu hidup dengan masalah ini ya. Tapi pertanyaannya adalah can we make the best of it gitu loh. Kalau saya terus terang pribadi, Mbak Dian, saya sih banyak nih teman-teman yang ngirim data-data, wah statistik kematian. Daripada ngelihat gitu, mah mendingan kita ngelihat sinetron kali. Jadi ya jangan kita menjadi pesimis. We have to know the information. Tapi kalau dibombardir terus, akhirnya kan kita jadi skeptical, jadi pessimistic on life. Mungkin saya tipe orang yang optimistik kali ya. Iyalah, tapi pilihannya jangan lihat sinetron, Mas. Kita lihatnya National Geographic atau Discovery gitu kali. Nah, semua acara itu ada bagusnya, Mbak Dian. Mau sinetron, mau news, mau National Geographic. Kalau sebagai diplomat, we have to see everything. You can learn a lot of things. Sinetron is not negatif loh. Ada sinetron yang mengenai perjuangan. Ayo. Favoritnya apa? Favoritnya Mas Trian apa sinetronnya? Lah banyak yang di luar negeri yang macam-macam. Saya nggak ada favorit, tapi saya pencinta film Indonesia. Oke. Karena saya cinta Indonesia. Iya. Mas Trian, itu balik lagi tadi bahwa sekarang kita harus meluaskan cakrawala, meluaskan wawasan ya. Gimana sih cara kerja badan-badan internasional saat ini perkembangannya untuk menangani pandemi ini? Macam-macam ya, tentunya orang kan selalu memfokuskan pada WHO ya, memang mereka badan yang diharapkan untuk menangani isu kesehatan ya. Tapi juga ada badan-badan lain yang seperti saya bilang tadi, COVAX Facilities itu dia menyediakan agar terjadi netralitas vaksin supaya tidak terjadi yang kita sebut vaksin nationalism. Jadi setiap negara ngekekep vaksinnya meskipun dia bahasa Inggrisnya hoarding ya, hoarding itu bahasa Indonesia. Dia sebenarnya sudah kecukupan vaksinnya, tapi dia pegang terus gitu, nggak dia bagi-bagiin ke negara lain. Bisa dibayangkan Mbak Dian ya, ada negara Afrika yang sekarang baru 1% dari penduduknya dapat vaksin. 1%. Kita tuh alhamdulillah loh, dengan penduduk sekian banyak jumlah vaksin yang orang yang divaksinasi jumlahnya udah puluhan juta. So for us it's much more bisa kebayang lah negara-negara yang sangat miskin tersebut vaksin aja dia nggak bisa dapat, dia nggak bisa beli. Kalaupun dia bisa beli, barangnya nggak ada. Nah kita alhamdulillah kita bersaing sejak bulan April tahun lalu udah kejar vaksin. Banyak negara tetangga kita pun juga seperti bisa dilihat di koran dan di mana-mana tidak kedapatan vaksin yang dibutuhkan, jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan. So saya sarankan teman-teman, please kita sudah ada vaksin, kalau nggak mau disuntik ya punten ya, berarti tidak ikut serta membantu negara ini untuk pulih kembali. Nah kembali ke badan internasional, ya kita kerjasama termasuk di G20 kemarin kita dorong adanya suatu kesepakatan kaitan dengan kesehatan. Kita dorong juga di IMF World Bank ketersediaan dananya. Kita dorong di PBB melalui berbagai resolusi. Sebagai contoh di Dewan Keamanan pada saat kami di sana, kita dorong ada resolusi mengenai COVID juga. Jadi banyak negara yang terlibat konflik. Itu juga ada lagi di
udah masalah dia ada perang di dalam negaranya, kena lagi COVID. Sampai pasukan perdamaian kita juga kena COVID. Alhamdulillah tidak ada korban dari pasukan perdamaian kita tersebut. Tapi hal-hal sederhana seperti itu, intinya kalau kita nggak kerjasama, message yang kita sampaikan di badan internasional tersebut, kita nggak sama-sama nggak kerjasama, ya tadi yang saya bilang target untuk menyehatkan dunia, itu masih jauh. Jadi kalau satu negara nggak sehat, yang lain pasti akan ketularan juga. Karena sekarang mobilitas jalan terus nih ya. Jadi kembali lagi, ini perang bersama lah kalau boleh disimpulkan ya. Jadi nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan Mbak Dian ya. Tapi semua organisasi dunia, mulai ASEAN, mulai APEC, semua bahasnya mengenai pandemik. Dan pandemik juga bukan masalah ketersediaan ventilator, alat kesehatannya, vaksin segala, tapi bagaimana kita bisa tumbuh bersama. Makanya tahun depan kita akan jadi ketua G20 ya. Ini pengelompokan negara-negara yang 20 terbesar ekonominya di 19 terbesar dan 1 Uni Eropa. Kita juga akan bahas kembali lagi how we can recover together and recover stronger. Jadi bukan cuman pulih bersama, tapi bangkit lebih kuat, lebih perkasa. Ini akan kita segera luncurkan ya kerjasama ini. Sekarang ketuanya masih Italia, tapi nanti Desember kita akan mengambil alih keketuaan G20 tersebut. Jadi ya ada gawean lagi. Di G20 Indonesia urutan keberapa? Dari mananya? Dari tadi kan dibilangnya kekuatan ekonominya. Kita nggak melihat dari urutan ya, karena keketuaan ekonomi kembali lagi kan ada kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin dari GDP-nya tinggi, tapi mungkin ada kelebihan dari segi indikator itu bisa macam-macam. Tapi kalau kita udah masuk klub itu sendiri, Mbak Dian, berarti kita sudah diharapkan menunjukkan leadership untuk mengangkat negara-negara lain yang tidak termasuk dari klub tersebut. Jadi approach kita beda mungkin ya. Jadi kita ingin juga keberadaan kita di G20 itu juga memberi makna dan manfaat kepada negara-negara lain yang di luar G20. Dan kembali lagi, kalau kita bicara ranking ekonomi, ya satu saat kita bisa di atas, satu saat kita bisa di bawah. Sebagai contoh, karena pandemi ini terus terang kita terjadi penurunan middle income jadi lower middle income gitu ya. Misalnya, tapi negara lain juga sama, negara maju juga terjadi penurunan, ada yang sama sekali minus growth-nya. Kita alhamdulillah masih positif ya. Ini meskipun yang kita harapin growth-nya misalnya kita harapin jadi 6%, 7% misalnya, ya mungkin target itu nggak akan bisa tercapai dengan adanya pandemi ini. So, intinya tadi kerjasama internasional bukan masalah kesehatan tok, tapi juga kita mesti di bidang WTO-nya, trade-nya, kita masalah di IMF, World Bank-nya, di semua organisasi mesti sama-sama ini. Saya ambil contoh sederhana nih. Kita memperjuangkan di WTO untuk adanya pengecualian IPR-nya, hak ciptanya, untuk memproduksi vaksin. Jadi kita sebut TRIPS exemption. Ya, kita ngomong nih, tolong dong WTO, biasanya selama ini kita mesti membayar hak cipta untuk memproduksi obat-obatan. Nah, sekarang tolong dikecualikan dalam musim pandemi ini. Nah, kita fight di situ misalnya. Ini contoh. Saya bisa kasih banyak contoh terus terang Mbak Dian, tapi nanti teman-teman bingung. Tapi intinya diplomasi nggak tidur. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Atau mungkin sahabat Indonesia yang saat ini baru saja bergabung, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan kepada Pak Trian Sajani, tinggal tulis di kolom chat, nanti akan dibantu untuk dibacakan. Dan memang seru sekali pembahasannya sore hari ini, karena selama ini biasanya kita hanya membahas sisi kesehatan nasional. Nah, kali ini Mas Trian mengajak kita melanglang buana, meluaskan cakrawala kita untuk juga melihat apa saja yang sudah dilakukan di dunia internasional, termasuk tadi peran diplomasi ya oleh para diplomat Indonesia kita untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, baik dalam hal mendapatkan akses untuk vaksin, untuk ALKES, dan sebagainya, yang ternyata mungkin baru kita sadari dan baru tahu bahwa ternyata perjuangannya tak mudah untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kalau udah dapat vaksinnya masih nggak mau divaksin juga, itu namanya nggak bersyukur banget, gitu ya Mas Trian ya? Kalau bahasa Perancisnya terlelu.
Terlalu banget gitu ya. Oke, Mas Rian, tapi pengamatan Mas Rian di dunia internasional, mungkin negara mana nih yang saat ini sudah katakanlah bisa dijadikan role model? Mereka bisa mengatasi masalah pandemi ini karena selama ini yang kita tahu misalkan New Zealand itu udah zero COVID, tapi kan itu negara dengan 5 juta penduduk, sedangkan kita kan 270 juta gitu ya. Kemudian mereka menerapkan cara-cara bahwa dengan 5 juta itu 5 lawan 5, artinya setiap penduduk akan mendampingi satu penduduk lainnya untuk bisa zero COVID. Nah, ini pengamatan Mas Rian, negara mana yang kita bisa belajar dan pendekatan apa yang mereka lakukan supaya kita bisa mengambil sesuatu dari situ? Nah, menarik sekali pertanyaannya Mbak Dian ya. Ini pertanyaan yang kita ajukan, teman-teman Bungkus kita kumpul ada beberapa satu kelompok ya, tanya profesor-profesor tadi ya. Mana sih yang bisa dianggap sebagai role model, which country, which strategy is the right strategy ya? Jawabnya nggak ada. Karena ini sesuatu hal yang unprecedented ya, sesuatu hal yang tidak pernah diduga-duga ya. Kalau dianggap suatu negara berhasil, oke, saat ini berhasil. Pada satu saat kami dapat laporan dari duta besar kita di Hanoi bahwa Vietnam berhasil. Tapi sekarang pas dia buka sedikit aja, masuklah. Udah gitu yang namanya Delta varian, cepat sekali tuh penularannya tuh Mbak Dian. Jadi ya terkena. Ambil contoh yang sederhana lagi. Kalau misalnya New Zealand dia buka, dan satu saat dia mesti buka ekonominya. Ada yang menerapkan strategi complete lockdown, tapi dampaknya terjadi kelaparan, terjadi penduduknya susah cari kerja. Jadi ini keseimbangan antara satu dengan yang lain. Even di dalam suatu negara seperti di Amerika sendiri, antara satu state dengan state yang lain, success rate-nya itu debatable. Ada yang nggak mau vaksin ya kacau dia. Jadi nggak bisa dibilang Amerika berhasil in total. Tapi yang pasti yang perlu kita kejar adalah to get as many people vaccinated as possible. Jadi sebanyak mungkin masyarakat yang bisa divaksinasi itu akan tentunya memperkecil risikonya negara tersebut semakin terpuruk. Saya ambil contoh yang sederhana juga. Ada yang bilang, oh oke, negara, siapa yang nyangka ya, Bhutan itu sudah 90% vaksinasinya. Tapi penduduknya cuma 700.000. Dan posisinya adalah gunung-gunungnya gampang masih dijangkau, dia landlocked country. Tentunya dia ada bantuan-bantuannya banyak, dia dapat helikopter. Tapi kembali lagi, kalau misalnya bordernya kebuka, dia tetanggaan dengan India masuk, dan India pada saat tertentu tinggi kasusnya, ya akan terjangkit lagi gitu. Satu saat suatu negara mungkin at a certain state, makanya pertanyaannya adalah ada berapa wave sih? Ada berapa? Ada first wave, second wave, third wave. Apakah terus-terusan? Ya susah ya. Makanya kalau saya ditanya siapa yang bisa jadi role model atau enggak, kalau negara kayak Indonesia, meskipun negara penduduknya besar, tapi kalau kita satu landmass, ya masih gampang. Kalau kita kayak kepulauan berapa? 17.800 plus pulau, dan saya sering bercanda ya di PBB, Mbak Dian, kita pulau pun juga kita ngitungnya juga kadang-kadang bingung, tergantung ombaknya naik, pulaunya kita hilang satu, ombak turun, pulaunya tambah lagi. Nah, bayangin kita mesti vaksinasi sampai daerah-daerah terpencil kita. Mungkin atau enggak, tapi mau tidak mau mesti kita laksanakan ya. Tapi jadi kalau dilihat keberhasilan atau tidak, atau strategi mana yang tepat, itu variabelnya itu banyak banget gitu. Variabelnya bisa tingkat keberhasilan vaksinasi, mendapatkan vaksin, distribusi vaksin, kemampuan nakesnya, rumah sakitnya, keberhasilannya dalam bentuk gampang dijangkau atau tidak, geografisnya, sifat cultural penduduknya, even agama bisa menjadi permasalahan juga. Kalau dia tidak ingin divaksin misalnya. Jadi ini yang seperti ini public awareness-nya juga mesti ditingkatkan. So many variables. Jadi bukan cuma Menteri Kesehatan yang capek terus terang di kabinet ini, semuanya itu menteri-menteri itu semuanya bekerja keras untuk sesuai bidangnya ya Mbak Dian. Tapi kadang-kadang kembali lagi yang penting sebagus suatu planning, sebagus suatu skenario itu nggak akan bisa successful kalau pelaku-pelakunya, target marketnya tetap cuek atau double tadi.
Ya, kembali lagi kedablakan nasional ini yang mesti dihilangkan. Mohon maaf kalau saya sedikit apa ya to the point ya. Kalau istilah saya itu kalau bercanda kedablakan nasional. Jadi ya, tapi kembali lagi everything start from us ya, dari keluarga kita, dari kelompok kita, dari WA group kita, untuk saling mengingatkan, untuk nggak usah deh nongkrong deh, nggak usah deh jajan deh. Dan terus terang satu hal yang saya banggakan ya, mungkin ini satu hal yang teman-teman tidak merasakan kali ya, jiwa solidaritas terlepas dari ada oknum yang nyeleneh ya, orang-orang yang melanggar PPKM dan semacamnya, tapi secara keseluruhan sifat bangsa Indonesia itu saling tolong menolong. Ini saya rasakan sendiri waktu saya di New York, kita ada PTRI ya, Perusahaan Tetap untuk PBB, ada konsulat jenderal kita. Pada saat mesti di lockdown total di New York, kita kan banyak juga manula-manula kita, senior citizen kita yang nggak bisa keluar, nggak bisa, banyak juga yang terpaksa mencari uang sebagai supir Uber. Tapi kita saling tolong-menolong, meskipun wabahnya lagi gawat, ya kita deliver makanan kita ke depan pintunya, yang sakit kita langsung bawa ke rumah sakit, meskipun pada saat itu kan belum jelas tuh, nggak ada vaksin, nggak ada apa. Kalau kita sendiri ketularan ya wassalam ya. Tapi pada saat kita buka dompet untuk sumbangan, sampai hari ini pagi ini pun yang namanya bansos, istilah bansos itu kayaknya sudah menjadi kata yang kalau kita search ya di berbagai sosial media, keluarnya itu bansos. Bansos itu bukan bansos pemerintah, tapi bansos Ganesha misalnya, bansos Samsiduha, bansos Kelurahan Pondok Labu tempat saya, bansos. This is one thing yang kita perlu terus dorong. Dan ini yang mungkin tidak banyak di negara maju. I can say that for based on my experience ya mungkin. Sorry loh panjangan jawabnya. Ngirim makanan ke tetangga yang lagi isoman tuh nggak cuma di Indonesia ya, di New York juga terjadi ya, Mas? Oh, bukan cuma di New York, dan kita juga kadang-kadang hal yang sederhana loh ya. Teman-teman di Indonesia enak, rumahnya gede-gede ya. Banyak teman kita, mahasiswa kita yang kamarnya 2x2 ya, ada lansia. Jadi kita juga melakukan, capek saya, istri, Yanti itu bolak-balik melakukan coaching, melakukan live coaching, kadang-kadang ngobrol dengan mahasiswa. Ada mahasiswa depresi mau bunuh diri, Mbak Dian. Can you imagine, jauh dari keluarga ya, terus dia nggak boleh keluar rumah. Benar-benar yang waktu itu pas lagi gawat-gawatnya, kamarnya tuh 2x2 ya mungkin ya. Tiap hari di kamar itu selama 2 bulan, 3 bulan ya, sama dengan di penjara gitu loh. Jadi kita mesti telepon, kita ngomongin ya, istri saya bolak-balik bicara dengan ada yang lebih serunya lagi, pengalaman pribadi juga, ada apa ya istilahnya manula ya, nenek-nenek lah gitu ya, usia 70 berapa ya, warga negara kita, dia nggak berani keluar rumah, nggak berani apa, dan dia nggak bisa internetan. Jadi ya istri saya telepon bisa sejam 2 jam, membesarkan hati ibu-ibu ini ya. Bu, tenang Bu, nanti kalau ada itu makan pokoknya you don't have to worry, kita ada di sini kalau ada apa-apa, kita dekat anytime, kita akan ke tempat Ibu. Jadi please, ini hal-hal ini yang kadang-kadang mungkin yang muda-muda sih gampang tinggal WA ya, tapi kalau if you're already 80 years meskipun di luar negeri ya dengan segala hormat ya Mbak Dian ya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan seru juga nih kayaknya nih ya. Oke. Kita kalau gitu sebelum ke pertanyaan terakhir mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk yang nanya ya. Silakan Mas Heri. Mas Heri ada? Ada Ibu Dian, maaf. Silakan. Oke Pak Trian. Jadi ada beberapa pertanyaan, betul. Pertanyaannya akan saya mulai dari yang pertama. Di sini penanya menyatakan ada beberapa isu yang ditujukan ke WHO tentang adanya permainan di balik pandemi COVID ini, termasuk juga terhadap vaksin. Sampai ada yang bilang bahwa WHO korupsi dalam keadaan saat ini. Bagaimana pendapat Pak Trian mengenai hal ini? Saya kok ngelihatnya dari segi positif ya. Kenapa ya kita selalu mesti melihat dari segi negatifnya ya? Kalau saya sih nggak ngelihat apakah ada atau nggak ada ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang kita bisa manfaatkan dari WHO? Mereka punya expertise, mereka punya researcher, mereka punya dokter-dokter yang canggih, termasuk dokter kita juga loh di situ.
Saya ngelihatnya ke situ ya. Jadi kalau dilihat ada hengki-pengki, ada pertanyaan, ada yang macam-macam permainan di balik pandemi COVID. Wah, kalau teori konspirasi mah saya kebetulan ya belajar PhD saya juga mengenai itu ya. Antara lain ya segala bisa dikonspirasikan ya. Tapi kalau saya ngelihatnya let's think positively ya. Untuk saya lebih pertanyaannya mungkin apa yang bisa kita manfaatkan dari expertise WHO untuk kita keluar dari pandemi. Mungkin itu lebih penting gitu. Mungkin kita lihatnya lebih dari segi optimistik ya. Saya nggak tahu apakah menjawab atau tidak ya. Karena kalau kata-katanya sampai ada yang bilang bahwa, nah ini yang paling seru nih. Mungkin di situ yang kita perlu hati-hati ya, terutama kehati-hatian untuk informasi teman-teman di PBB kita juga bikin resolusi ya, yang namanya resolusi itu ini ya outcome ya, keluaran dari hasil dari konferensi di PBB antara lain mengenai hoax, mengenai pemberitaan negatif terkait dengan pandemi. Karena kejadiannya itu terjadi di seluruh dunia juga. Contohnya bahwasanya dengan menggunakan vaksin ini akan orang bisulan atau akan orang mati, akan orang lah ya nun sewu ya, kembali lagi saya ngelihatnya makanya terpaksa sampai PBB sendiri. Jadi hoax itu bukan cuma di Indonesia ya, atau berita-berita yang kasihan gitu loh, kasihan teman-teman kita sendiri yang kita kibulin atau kita ya mungkin kita perlu double check and recheck ya. Jadi tagline-nya adalah hoax beware ya. Dan ini sendiri setelah dibahas juga di PBB mengenai disinformation, hoax in time of pandemic, basically itu. Ini yang berikutnya. Apa saya langsung baca aja ya? Mungkin saya bisa baca juga nih ya. Silakan, Mas. Ini terkait dengan pergeseran peta dunia karena pandemi ini atau masih pakai model G20 juga. Well, ya tentunya dunia akan berkembang ya. Dunia akan tentunya beradaptasi dengan segala situasi, segala kekuatan. Siapa sih yang nyangka Indonesia menjadi anggota G20 sebagai contoh? Dulu kan cuma ada G7, sekarang kita G20. Siapa sih yang nyangka dalam waktu kalau tidak ada pandemi Indonesia akan menjadi negara 10 terbesar di dunia? Malah prediksinya kita 2030 menjadi negara ke-8 terbesar di dunia. Siapa sih yang memprediksi juga bahwasanya terjadi pandemi dan akhirnya kita mesti kayaknya hidup kita dengan komputer dan big data dan semacamnya. But the beauty of life mungkin ya Mbak Dian ya teman-teman adalah how we adapt to the situation. Dan survivor insting kita sebagai manusia tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan kita beradaptasi tersebut ya. Dan saya yakin tuh orang Indonesia tuh kita survive kok bertahun-tahun berabad-abad ya sebagai suatu bangsa. Pada saat terjadi perpecahan negara Yugoslavia menjadi beberapa negara, terjadi keributan di tempat wilayah dunia lainnya, Rusia sendiri, USSR aja, Soviet Union bisa pecah. Alhamdulillah kita NKRI masih bersatu. Jadi kalau saya, regardless ada pergeseran peta dunia atau enggak ya, yang penting ya kita fokus ya mensejahterakan Indonesia. I think that's the most important part. Dan semuanya bisa berperan. Mau itu dari Ganesha, Samsi Duha, mau itu semua kalangan di kita ya, we have to contribute ya. Mungkin itu loh, kalau saya ditanya nih. Saya terlalu idealis ya Mbak Dian, sorry deh, mungkin salah profesi diplomat soalnya. Kita semua sudah sepakat untuk be part of the solution, not the problem. Exactly, Bu. Itu aja cuman as simple as that. And it can start from our family, it start from ourselves. Kita mulai dari diri kita sendiri. Yang tadi saya bilang, nggak usah deh gowes PPKM, nanti kalau PPKM ini udah nggak ada PPKM kan bisa gowes lagi. Nggak mati kok, nggak gowes sebulan. Itu pertanyaan saya, jawaban saya ke teman-teman WA Group itu kan. Nggak mati nggak golf gitu loh, contoh yang gampang sederhana ya. Nggak mati nggak jajan ke mall. Kita dulu juga nggak ada mall kan yang waktu masih kecil ya Mbak Dian ya. Oke. The next question. Masih ada pertanyaan banyak kayaknya ya. Ini borderless nation juga itu something yang kita nggak bisa avoid. Nah ini yang mungkin pertanyaannya adalah apakah kok dengan adanya pandemi ini semakin semua negara akan menutup diri atau enggak? Tapi pertanyaan ini juga susah dijawab karena even negara Indonesia yang memiliki berbagai
national resources, mempunyai sumber daya alam, sumber daya kemampuan yang besar dibandingkan negara lain juga mesti terbuka. Even New Zealand juga one day, Mbak Dian, dia mesti buka. Karena dia akan rely on trade also, dia akan rely on masuknya barang-barang dan rely pada barang-barang sendiri yang akan dia jual juga keluar. Dan akan rely pada pergerakan manusianya juga. Now they can survive definitely. Tapi ya it's already a borderless world kok. Nah, makanya ini yang makin sulit. Jadi kalau misalnya tetangga kita tertularkan, ya kita juga kebagian. Jadi ya kita mesti kerjasama. Contohnya kita dengan ASEAN kita kerjasama. Jadi kita bikin bubble. Sekarang kita lagi negosiasi dengan Singapura. Yuk, kamu sehatkan penduduk kamu, kita sehatkan penduduknya supaya kita bisa travel ke Singapura, Singapura bisa travel ke kita. Jadi kita bikin arrangement seperti itu misalnya nantinya. Di Uni Eropa juga ada pembahasan mengenai vaksin paspor dan semacamnya. Meskipun itu masih ditentang tentunya ya. Karena banyak negara yang belum dapat vaksin, kok enak aja dia bikin paspor sendiri misalnya nih. Tapi di sini masih perdebatan semua. Jadi dan kembali lagi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Satu hal mungkin yang saya ingin garis bawahi adalah kewajiban kita ya untuk melindungi bangsa kita. Tapi juga kewajiban kita untuk menjaga dunia agar aman dan tertib. Karena kita bukan tinggal dalam suatu bubble tersendiri ya, mau nggak mau ya. Saya rasa saya sudah menjawab ya pertanyaan yang itu ya. Ini saya kurang ngerti ya mengenai pembicaraan internasional mengenai dunia, sosial ekonomi pasca pandemi. Kalau pembicaraan internasional sudah sampai sekarang, kita sudah mempersiapkan itu. Jadi kita bukan bicara mengenai kesehatan vaksin lagi, tapi kita membicarakan tata dunia untuk post pandemi. Jadi gimana kita perlu bekerja sama. Tadi yang seperti saya bilang, apakah perlu kita bikin hub-hub baru untuk memproduksi vaksin? Terbukti kan bahwasanya cuma beberapa negara pharmaceutical industry yang bikin vaksin nggak cukup untuk dunia. Even untuk negara sendiri nggak cukup. India itu membuat vaksin, Mbak Dian. Tapi giliran terjadi kelonjakan kenaikan yang tadinya dia bagi vaksinnya, dia bilang, ntar kita tahan dulu deh untuk rakyat kita. Dan berarti kan kita mesti bangun juga, kita mesti bangun factory kita, mesti punya kemampuan juga. Dan kita mampu kalau kita diberi kesempatan hak ciptanya dikasih ke kita. What else? Ini dari Mas Trismadi ya, apa Mas kali ya? Bagaimana kita bisa lebih mendorong untuk vaksin Nusantara bisa lebih berhasil tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Indonesia berkembang. Kita sih kembali lagi. Approach-nya adalah siapapun yang bisa memproduksi vaksin yang bisa menyelamatkan rakyat dunia, we would certainly welcome it. Kalau kita bisa benar berhasil vaksin Nusantara, ya alhamdulillah. Tentunya kita juga berkewajiban. Ada pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri kaitan kalau kita mampu memproduksi, apakah kita akan bagi juga? Ya iyalah jawabannya. Karena kita dari dulu di Undang-Undang Dasar kita di pembukaan dibilang, dan ini tidak banyak negara yang mempunyai undang-undang dasar yang jelas di pembukaannya yang menyampaikan bahwa kita wajib menjaga ketertiban dan keamanan dunia dan kita ikut serta dalam perdamaian dunia. Makanya kita di Dewan Keamanan juga kita dorong. Banyak yang nggak tahu, tadi saya belum menjawab ya, mungkin Mbak Dian pas waktu kami di New York pernah jadi Presiden Dewan Keamanan 2 kali. Pas waktu itu kita perjuangkan pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ada resolusi di Dewan Keamanan mengenai resolusi pertama Indonesia ya mengenai women peacekeeper. Karena kita inovatif, kita menganggap loh yang selama ini berhasil, kita banyak loh kirim pasukan wanita kita, perempuan kita menjadi pasukan perdamaian dunia. Dan kita negara yang sejak tahun 57 menyumbangkan pasukan perdamaian dunia. Banyak negara Eropa nggak pernah menyumbang pasukan perdamaian dunia. Dan di samping di antara hampir lebih dari 40.000 ya anak muda kita, tentara, polisi, wanita, pria kita kirim ke lebih. Pada saat saya menjadi Presiden Dewan Keamanan, kita negara pertama dari seluruh anggota Dewan Keamanan penyumbang pasukan terbesar. Kita lebih besar nyumbang pasukan dibandingin Cina, Amerika, Rusia, Perancis, pasukan perdamaian. Bisa dibayangkan nggak jumlah pasukan kita paling besar? Nah, di situ kita memperjuangkan inisiatif yang sangat sederhana, bahwa perlu diakui bahwa peran pasukan perdamaian wanita dalam menyelesaikan berbagai konflik. Karena Indonesia dikagumi, polisi wanita kita, tentara wanita kita itu menyelesaikan korban-korban yang akibat abuse, sexual harassment, pemerkosaan di negara-negara Afrika. Karena mereka mau bicara dengan pasukan kita.
pasukan wanita. Lebih mau bicara korban-korban seksual, pelecehan seksual itu, abuse itu maunya bicara dengan pasukan wanita dan pasukan wanita Indonesia dibandingkan dengan pasukan pria ya tentunya. Jadi ini hal-hal kecil yang kita lihat, ya we have played a role ya untuk itu. I don't know apakah saya menggambarkan, tapi kembali lagi ya tanpa mau to go to detail ya, banyak tuh keberhasilan Indonesia yang perlu kita tonjolkan ya untuk menaikkan imunitas. Imunitas itu terkait erat, ini prinsip saya dengan positive thinking. Kalau ini saya bukan ahli kedokteran, mungkin itu ada dokter Nudi, ada dokter yang lain mungkin yang bisa ini. Tapi kepercayaan saya, Trian ini yang humbly speaking, kalau kita pikiran positif ya, mungkin imun kita juga akan naik. Dan pikiran positif, we have to look at it, semakin banyak kita punya dengan mengenai pahlawan-pahlawan kita, dan banyak loh, Mbak Dian, terus terang. Dan saya senang sekarang dengan ada sosial media, kita ada bangganya salah satu penemu vaksin di Inggris itu adalah orang Indonesia ya. Ada apa namanya, ini kayak yang perlu kita, kadang-kadang kita cuma teringat pemain badminton juara Olimpik gitu, tapi kan banyak. Kita kadang-kadang lupa tuh ada angkat besi juga kan. Coba Chandrika bisa itu kan, waduh bangga saya loh Mbak. Ya. Oke, Mas Trian itu, tapi tadi kan sempat ngomongin soal Singapura ya. Sekarang orang Indonesia udah boleh ya ke Singapura ya? Kembali lagi, saya tuh mensarankan sederhana. Ini kan ada pertanyaan juga ke saya sering, apa sih sarannya Pak Trian kalau misalnya untuk berpergian ke luar negeri ya? Untuk kalau saya sih kalau boleh nih, kalau nggak ada emergensi ngapain sih ke luar negeri? Pertama pada musim pandemi ini, satu. Kedua, kalaupun terpaksa untuk alasan kesehatan ya, tapi jangan alasan jalan-jalan nih, jangan jalan piknik. Aduh, please deh. Karena bukannya apa, akan merepotkan diri sendiri dan merepotkan perwakilan kita juga. Saya ingin menggambarkan betapa kerasnya diplomat bekerja ya Mbak Dian. Kita udah kehilangan satu duta besar. Kita di Khartoum, kita kehilangan satu kepala perwakilan kita di India. Kita kehilangan beberapa diplomat kita di Sentral Asia, di beberapa tempat. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, karena mereka melaksanakan tugasnya untuk perlindungan warga negara, mereka tetap mesti bekerja. Nah, kalau misalnya kita berpergian ke luar negeri, udah gitu dolanan, and then terjadi kenaikan kasus lagi, terus ditutup, negara terjadi loh, ada warga negara kita yang stranded. Pertama dia maksudnya mau liburan ke salah satu negara Eropa, udah gitu bukan ibu kotanya lagi, tahu-taunya nggak boleh keluar dari kota itu, mesti bayar biaya hotel terus selama 10 hari kan, ya udah gitu ya kita mesti menyelamatkan yang bersangkutan, ya wis nggak punya duit lagi untuk pulang beli tiket, ya, kayak gitu-gitu loh satu. Kedua bisa kejadian pada saat mereka traveling. Ini kejadian juga nih, ada barusan aja tugas padahal ya COVID-nya di Indonesia pas waktu dia sampai ke Eropanya dia dikarantina cukup lama. Jadi ya kembali lagi kita mesti mengirimkan makanan, kita mesti of course ya rumah sakit kasih makanan, tapi kan dasar orang Indonesia kalau nggak ada makanan Indonesianya nanti nggak sembuh-sembuh dia kan. Ya nun sewu ya saya ngomong apa adanya ya. Tapi pertanyaannya adalah apa sih yang membutuhkan ke luar negeri pada saat ini? Kalau dulu oke lah ya belajar. Sekarang belajarnya juga masih banyak yang daring kok. Saya barusan memberikan tuntunan untuk PhD student orang Jerman, dia mahasiswa di Australia, dia dari rumahnya di Jerman kok. So my point is, ngapain ke Singapura juga? Itu dia tuh pertanyaannya kan. Untuk berobat sih Mas, untuk berobat. Kalau memang rumah sakit kita tidak memenuhi, ya mangga. Tapi kembali lagi, the first rules is lihat aturannya. Karena aturan ini ya, Mbak Dian bisa berubah hari per hari, detik per detik. Ya kayak kita aja nih. Saya tugas terpaksa untuk untuk G20 segala. Pas mau pulang terjadi PPKM hari pertama. Jadi ya di rumah sakitnya misalnya tadinya di rumah sakit di hotelnya tadinya 5 hari jadi 8 hari. Di kita aja bisa berubah. Apalagi di sana suddenly kita misalnya wilayah yang bisa stranded loh. Tahu-tahu negara tersebut menetapkan aturan untuk orang-orang negara tertentu tidak boleh masuk, misalnya nih. Terjadi itu misalnya India pada tinggi-tingginya. Jadi dia udah terbang ke Qatar misalnya, ya udah balik lagi gitu loh. Nah, kalau untuk berobat ya kembali lagi
selama rumah sakit kita tidak mampu, ya tentunya it's okay. Singapura juga kembali lagi bisa dilihat berubah-ubah juga aturannya ya, Mbak Dian ya. Tergantung situasinya. Jadi, tapi kita istilahnya sampai di blacklist nggak sih kalau mau keluar negeri gitu sama negara lain? Nah, pertanyaannya bukan di blacklist ya, mungkin kalau blacklist itu kesannya kayak misalnya Interpol ada buronan di blacklist ya. Tapi setiap negara itu kan akan merubah-rubah. Pada satu saat Eropa pun tidak boleh masuk ke Amerika pas kami di New York. Tapi itu semua negara berhak untuk itu. Jadi bukan hanya kadang-kadang ada yang nanya ya, oh Indonesia saking terpuruknya di quote unquote di blacklist ya oleh negara lain ya. Padahal mah bukan itu kan ke sovereignitas dan kedaulatan semua negara, termasuk kita juga loh. Kita pada saatnya dulu pas waktu gawat-gawatnya Wuhan juga kita juga membatasi pergerakan penduduk dari sana. Nah, satu hal lagi juga ya himbauan saya ya, diplomat kita rules-nya, aturannya, marching order-nya atau instruksinya tidak ada satupun warga negara Indonesia yang boleh terlantar. Satu orang korban warga negara Indonesia sama dengan 1.000 apa 1 juta. Untuk kita mesti melindungi kapan saja. Dan untuk sebagai contoh nih ya, Mbak Dian ya, pada saat kasus Wuhan tuh, yang pertama evakuasi student kita tuh Indonesia, student. Saya ada contoh yang sederhana, ada warga negara Indonesia menikah dengan orang Eropa. Orang Eropa itu komplain dengan kedutaan tidak sama sekali ditelepon oleh kedutaannya. Sedangkan warga negara Indonesia ditelepon terus sama KBRI kita dari Beijing, dari konsulat kita dari Guangzhou ditelepon, Bu, gimana keadaan Ibu, sehat nggak hari ini? Kita akan evakuasi. Sampai dia tulis di koran bahwasanya embassy negara, saya nggak sebut negara ya, negara X tersebut, negara Eropa tersebut sama sekali nggak milikin warganya negaranya, tapi negara Indonesia yang katanya negara so-called negara berkembang yang masih jauh ke perkembangan ekonomi sosial dibandingkan kita, malah mikirin warga negaranya. Pada saat itu kita kirim kapal terbang loh. Nah, tapi jangan sampai berduyun-duyun. Ini sudah mulai nih, ada yang nanya ke saya mau ke Florida nih, mau numpang vaksin vaksin di Amerika. Nah, kalau misalnya satu kapal terbang ke sana terus nanti itu ya kita mesti evakuasi, kan uang rakyat juga nanti kan. So, saya cuma menghimbau dari lubuk hati yang paling dalam, please, kasihan diplomat-diplomat kita di luar, kasihan teman-teman kita sendiri, dan kasihan juga kita terus terang ya Mbak Dian, kita aja di Kemlu yang kerjaannya luar negeri, kita pun sampai sekarang udah WFH, work from home ya, kita sendiri tidak berpergian. Dan itu udah jelas, diplomat kita itu tidak berpergian sampai sekarang. Jadi kedutaan kita bekerja mesti keras gitu loh. Hanya 1-2 kasus seperti saya yang waktu itu emergensi dengan menteri mesti berangkat, itu pun sekali. Selama 2 tahun ini saya cuma sekali keluar negeri. Dan kembali lagi kasihan nakes kita udah lelah gitu loh. Itu benar-benar yang please think about that gitu. Jadi mungkin ini saatnya kita jangan mikirin diri sendiri kali ya. Kita mikirin tetangga kita mikirin saudara kita. Ya kembali lagi. Nah, ini ada pertanyaan Mas Heri Herman juga vaksinasi ke USA menjadi tren. Pertanyaan saya sederhana ya. Kalau di Indonesia nggak ada vaksin sih nggak apa mangga ya. Tapi di Indonesia kan ada vaksin sekarang. Sekarang ada kelurahan bikin vaksin, puskesmas, asisten rumah tangga bisa divaksin semuanya. Udah sampai anak-anak divaksin. Kemarin ada anak-anak Pangudi Luhur, anak SMA 6, anak The Brito lah bikin ini, ada alumni ini. Kita kan hebatnya di situ tuh. Ada Persatuan Goes Nasional bikin vaksinasi. So you can get it anywhere gitu loh. Kenapa mesti ke Amerika gitu? Kalau menurut saya, kalau boleh menghimbau. Tapi kembali lagi, itu hak asasi teman-teman kalau mau ini. Tapi ya kalau terjadi apa-apa ya, kalau bahasa pepatah ya jangan menangis kemudian. Ya. Gitu loh. Okay. Ya, I don't know Masih whether ada pertanyaan lagi nggak yang belum dijawab itu, Mas Heri? Apa udah semua, Mas Trian? Ada lagi nggak tahu nih. Sementara ini belum ada tambahan lagi, tapi mungkin ada lagi rekan-rekan bisa langsung tanya. Enggak, silakan. Mumpung nih kita bisa nangkep Mas Trian nih, kalau nggak dia susah ditangkap nih. Kerjanya sampai jam 10 malam. Lebih, Mbak. Karena di sini kita kan kerjanya waktunya beda. Jadi kemarin kita misalnya sidang konferensi kemarin malam misalnya sampai jam 12 karena di Eropa itu jam 6. Di Amerika 12 siang. Jadi kalau kami di Kemlu memang 24/7.
Jadi kita syaratnya ditelepon jam 3 pagi, perbedaan waktu itu. Dan semuanya kan konferensi internasional itu kan kita pakai VTC. Jadi yang di Amerika jam berapa, di Jepang jam berapa, di Indonesia jam berapa, kita kebagian subuh kadang-kadang. Jadi part of the Itu job lah. rupanya itu resiko jadi diplomat kayak gitu ya. Selama ini kan yang dilihat enak-enaknya aja ya. Padahal ternyata ada yang enaknya juga tuh ya. Bisa jam 3 pagi kayak gitu udah mulai kerja ya. Wah, kalau saya cerita nggak enaknya banyak loh. Maksudnya bisa kebayang nggak yang namanya diplomat Indonesia di Afrika? Ini kan kita bicara COVID aja nih. Saya ada teman diplomat itu yang ada Ebola. Saya pernah ke daerah Afrika yang ada namanya river blindness. Jadi kita digigit nyamuk di daerah Afrika Barat ya. Saya datang sana ke negara paling miskin sana, Burkina Faso, ke Benin segala itu ada nyamuk kalau kita digigit, kita pelan-pelan buta selama 2 tahun. Waduh. Dan saya baru dikasih tahu sama perwakilan WHO, wah kenapa kamu ke sana? Kita aja nggak berani, katanya. Saya sampai ke daerah-daerah karena memberikan bantuan. Pas waktu di sana ditanyain, kenapa ada river blindness? Saya nggak pernah dengar penyakit itu. Jadi selama 2 tahun, pas saya balik ke New York, Yanti, saya cerita ke istri saya, waduh 2 tahun, pas lewat 2 tahun, alhamdulillah masih bisa lihat. Karena pelan-pelan kita buta. Jadi ada diplomat kita di daerah yang gawat, nah ini mungkin pesan sponsor juga ya. Saya melihat gimana di negara, kebetulan sebagai Presiden Dewan Keamanan dan anggota Dewan Keamanan, tidak tetap Dewan Keamanan selama 2 tahun, saya berkesempatan ke negara-negara yang konflik, negara-negara yang di situ untuk mendapatkan 1 botol aqua itu harganya tuh lebih mahal daripada bir. Kalau yang namanya tinggal di gubuk yang isinya 6 orang yang cuma 3 kali 3 meter, yang tanahnya retak-retak. Kita kasih pompa air nih Mbak Dian, pompa air karena anak-anaknya mesti ngambil air selama 2 kilometer dengan 1 ember itu ngambil air. Jadi kita bikinin pompa dragon, bukan pompa listrik. Itu kita dikasih dijamu kambing di kampung itu. Nah saya lihat pas kita datang ke kambingnya, mana dia kambingnya? Pas kita kok hitam, kita deketin, lalernya keluar semuanya, terbang. Masya Allah. Jadi di Indonesia itu, saya di hotel selama seminggu nggak bisa mandi, baknya itu penuh dengan lumpur dan lumut. Jadi ya kami kan diplomat sudah terdidik ya, kalau perlu pakai perfume aja gitu. Tapi kembali lagi, jadi kalau orang Indonesia komplain mengenai Indonesia, aduh sedih ya. Silakan deh jalan-jalan, jangan ke Singapura, jangan ke Amerika, jalan deh ke negara-negara di Afrika, banyak yang sendal swallow dari Indonesia nih, buatan Indonesia sendal swallow, itu harganya mahal dan untuk mereka suatu hal yang dipakai bertahun-tahun, sementara kita ribut soal sepatu Nike. So I don't know apakah ini ini sebuah enlightenment juga nih untuk sebuah kebersyukuran, Mas. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rosi. Waduh, minum vitamin apa? Kalau kita mah minum vitamin apa aja yang dikasih sama istri. Jawabannya itu mungkin. Tapi yang penting madu itu paling penting dan of course jeruk. Kembali lagi ya itu yang paling penting ya. Ini ada pertanyaan tentang permintaan beberapa pemerintah Eropa ke pabrikan vaksin untuk menghapuskan haki. Bagaimana? Yang minta kita sebenarnya. Kita Mas Erawan ini kita yang minta agar itu dihapuskan. Kita dengan banyak negara berkembang agar hakinya itu dihapuskan. Malah Eropa yang punya vaksin-vaksinnya, punya pharmaceutical industry-nya yang masih enggan ya, karena tentunya kembali lagi penghasilan mereka berkurang ya. Tapi argumen kita ini kan kita pandemi nih, kalau kita nggak sembuh-sembuh, kamu juga nggak sembuh-sembuh, basically itu gitu. Nah, ini yang paling susah nih, Mbak Rahayu. Kenapa vaksin di Indonesia pakai Sinovac harus divaksin lagi kalau mau umroh? Seolah-olah vaksin sekarang jadi berfungsi bukan melindungi diri, tapi menjadi syarat administrasi. Kembali lagi, ini kan masih banyak di perdebatan ya, makanya kita memperjuangkan, ini dibahas di WHO ya, di WHO, mengenai ada yang namanya vaksin-vaksin yang sudah melalui penelitian WHO, mana yang bisa ini sudah so-called accredited ya. Dan kembali lagi ya, setiap negara kan punya kebijakan masing-masing gitu loh. Dan ini kita nggak bisa mempengaruhi. Seperti kita mempunyai kebijakan misalnya orang-orang dari negara tertentu mesti dikarantina 2 minggu misalnya, atau karantina 5 minggu, itu hak kedaulatan kita.
Dan ini mungkin juga ini masih debatable ya mungkin. Dan tentunya kembali lagi ini kan berkembang gitu. Pertanyaannya apakah kita mesti mau apa kita perlu atau terpaksa umroh besok kan? Enggak juga kan, bisa kita. Dan ini mungkin akan berubah-ubah juga. Dan still debatable mengenai isu ini. Mungkin itu jawaban saya ya Mbak Rahayu ya, kembali lagi. Oke. Jadi lihat website-nya lah, lihat ininya informasi yang lebih yang mutakhir ya. Dan tolong lihat teman-teman sumber-sumber resmi, bukan yang hoax, yang WA group, yang apa ya. Kadang-kadang kita terkecoh dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin apa ya perlu dicek kembali kesahannya dan kebenarannya. Oke. Wah, luar biasa Mas Trian. Ini sampai udah lewat waktunya. Waduh, ya, tapi udah lewat ya? seru ya perbincangannya Itu salahnya Mbak Dian. Kalau ngomong sama diplomat, kita memang apa namanya dibayarnya kalimat per menit. Oke. Waduh, terima kasih banget nih Mas Trian udah berbagi bersama kita, dan saya mencatat beberapa hal penting bahwa memang penting sekali kita meluaskan cakrawala ya untuk melihat dunia ini di masa pandemi ini, sehingga banyak hal yang bisa kita renungkan kembali, karena ternyata harus banyak yang disyukuri juga nih Mas Trian, dari perjuangan para diplomatnya, dari justru menyadari bahwa ternyata masih banyak kemudahan di Indonesia ya untuk hidup dibanding Afrika tadi segala macam. Dan tentu saja satu kalimat penting juga, no one safe until everyone safe ya. Jadi kita memang harus mau berbagi, harus mau peduli, baik sesama saudara di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin itu beberapa catatan pentingnya dari Mas Trian. Mau ada closing statement sebelum kita tutup? Enggak, bukan closing statement mungkin ya. Mohon bantuannya ya, karena terus terang Bu Menlu tuh Bu Retno tuh udah mati-matian kemana-mana untuk mendapatkan vaksin. Kita sudah bekerja keras untuk melindungi warga negara kita ya. Jadi tolong himbauan saya, kalau ada kesempatan untuk divaksin, monggo jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau misalnya tolonglah jaga prokes benar-benar ya. Yang tadi yang Mbak Dian bilang kembali lagi, dan tolong juga kembali suarakan untuk stay positif gitu loh, positive thinking. Jangan kebiasaan kita selalu melihat udang di balik batu terus gitu loh. Mendingan kita lihat udang goreng di ini kali ya, di bakwan ya, daripada di kuali ya, daripada udang di balik batu. Itu moto saya. Dan kayak apa yang dilakukan oleh Mbak Dian dengan teman-teman Insaf ini ya, give the positive message lah. Mungkin dengan Insaf ini dapat Sasakawa Award seri kedua kali ya Mbak Dian ya. Nggak perlu award Mas, hari gini sih bisa selamat aja udah alhamdulillah ya. Karena kita sekarang benar-benar yang utama sehat dan selamat gitu kan. Betul, dan makanya berdansalah dengan Yanti. Kalau saya nggak bisa dansa, jadi apa boleh buat. Kan untuk menaikkan imunitas kan Mas, untuk menaikkan imunitas katanya. Iya, tapi kalau saya dansa nanti bisa dimarahin istri, nanti dia ke kiri, saya ke kanan, mana merusak ritme. Oke Mas Trian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi juga kepada kita semua untuk meluaskan hati dan cakrawala kita semua melalui perbincangan dunia di masa pandemi. Mudah-mudahan kita semua jadi lebih terbuka hatinya, pikirannya, dan juga tadi lebih optimis menghadapi situasi ini, karena memang ini adalah sebuah fase yang harus kita semua lewati. Insya Allah dengan sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh, apapun bisa teratasi. Mas Trian, sebagai rasa terima kasih dan penutup perbincangan kita sore hari ini, ada sebuah lagu yang ingin dipersembahkan buat Mas Trian dan Mbak Yanti dan juga seluruh sahabat Indonesia yang sudah bergabung dengan Insaf, Indonesia Sadar Prokes, yang nantinya akan dipersembahkan oleh Andrea dan Yopi. Andrea ini adalah sahabat perjuangan saya di Lupus, dia adalah alumni ITB, Aeronautik Angkatan 2019, dan Yopi ini juga seorang relawan di SDF, ingin menyumbangkan sebuah lagu untuk gerakan Insaf dan juga mengapresiasi Mas Trian dan Mbak Yanti melalui tembangnya yaitu I Will Survive. Silahkan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan dapat menyemangati semuanya. Indonesia Sadar Prokes.
afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space, I just walking to find you here with that sad look upon your face. Should I have changed that stupid lock? I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second you'll be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumble, you think I lay down and die. Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Fall apart, kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. Now you see me, somebody new, and off that chin up little person, still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? You think I'll crumble, you think I'll lay down and die. Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, and know I stay alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive, yeah. Oke, terima kasih Andrea, terima kasih Yopi. We will survive insya Allah dengan sama-sama kita menjaga prokes dan kita kembangkan gerakan INSAP atau Indonesia Sadar Prokes untuk membangun kesadaran kita semua sebagai salah satu ikhtiar untuk survive di masa pandemi ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Trian dan sahabat Indonesia. Jangan lupa nanti tanggal 14 Agustus kita akan bersama Mbak Yanti Jani untuk menari bersama bagi Indonesia. Mudah-mudahan dapat membahagiakan kita semua dan meningkatkan imunitas kita. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Trian. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama dan terakhir ya. Mudah-mudahan nanti masih bersedia untuk diundang kembali dalam acara INSAP Indonesia Sadar Prokes. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Tim yang bertugas ada Heri, Henny, Leila, dan saya sendiri Dian Syarif undur diri dan insya Allah kita berjumpa kembali di sesi berikutnya. Salam INSAP. Salam sehat. Terima kasih Dian. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Dian. Mbak Yanti, terima kasih tanggal 14 ya Mbak Yanti. Selamat ulang tahun sama Mas Eko. Iya. Selamat ulang tahun Mas Eko. Belum pada hafal gerakannya Mbak Yanti narinya katanya. Iya, insya Allah sampai jumpa Sabtu minggu depan nih ada sebagian peserta tari yang ikut hari ini Mbak Dian, yang ikut juga sorry. Oke. 14 Agustus sampai 14 Agustus Mbak Yanti ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih juga untuk pemain organ dan penyanyinya itu. Apa?
Ya, itu Yopi namanya, Yopi sama Andrea Yopi ya. dan Mas Heri dan teman-teman di grupnya juga. Ya. Sehat semua ya, kali take care. Jangan lupa Indonesia tercinta butuhkan teman-teman semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa lagi untuk terus berbagi bersama kami loh, Mas Trian, karena Saya pengalamannya kan luar biasa. supporter paling gigih ya SDF. Wah, dulu kita paling sempat ke Bandung, sekarang nggak boleh ke Bandung nih kayaknya, nggak boleh kemana-mana. Tapi anytime, anywhere, our heart is with you, Mbak Dian. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Oke, kami undur Terima diri kasih, ya. Mas Trian. Thanks semuanya. Ya. Sehat semua.